kasih buat teman-teman yang hadir dan mendoakan, yang masih sayang sama almarhum Olga, yang selalu mendoakan Olga. Ya kebetulan hari ini sama keluarga tukar ke makam kakak tercinta keluarga dari Bapak Roman, ya almarhum Olga. Kita nyekar mendoakan yang terbaik buat Yoga, juga biarin aja dikerubutin bulan Ramadan pastinya. Sebenarnya kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau nggak datang sini gue selalu mendoakan sih setiap sholat gue gitu. Tapi memang kan tradisi kita kan kalau misalkan menjelang bulan Ramadan itu, bulan puasa, kita kan ke makam itu. Tapi memang terakhir gue ke makam tuh kapan ya? Mungkin setahun lalu gitu. Lur, gini buat balik aja. Jangan kayak tadi. Gini lur. Sedikit sedih di bulan puasa ini kan memang kalau gue pribadi kan sudah beda dari tahun sebelumnya gitu. Waktu itu gue cuma bilang sama Yoga kalau Billy udah punya pasangan, terus kalau tahun ini paling cuma bilang Yoga, Bang Billy udah punya anak gitu. Ya inilah hidup, mau gimana. Jadi kita mah cuma jalanin hidup apa yang sudah dikasih sama Allah. Waktunya pulang ya pulang gitu. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan sih sebenarnya gitu. Tapi kadang inget momen-momen aja sih. Dan ini kan memang hal yang membuat gue sedih tuh kadang kalau di kamar ngeliat anak gue tuh, kalau misalkan Yoga masih ada gitu, abang gue masih ada, pasti senang banget nih Yoga ponakannya tuh bule gitu. Nah, anak Billy tuh bule, pasti abang gue bilang, oh Bang Billy udah punya anak gitu sih gitu aja. Mimpi ya, nggak tahu deh, lupa gue. Pokoknya pasti ada mimpi. Kalau mimpi kan kadang segelibetan gitu, kadang pas bangun tidur pun kadang ingat, kadang juga lupa. Pastinya waktu itu juga sering beberapa kali dimimpiin sama almarhum. Tapi waktu itu juga Vika sempat datang ke sini, Billy kenalin, juga izin sama Yoga, semoga kalau Billy itu pengen serius sama pasangan, terus juga cerita apapun yang diceritain. Iya, kebetulan tadi ada kerjaan. Memang kan tadi janji itu jam 3 tuh sama keluarga, jam 3 siang. Ini kata teman-teman jam 12, jam 3 janjian juga sama keluarga juga nungguin. Pas memang nggak sempet waktunya, nyampe di sini jam berapa ya? Jam 6. Kita dari rumah jam 4 loh. Memang di jalan tuh macet banget. Kayak dari Jakarta ke Bandung 2 jam. Terus kadang udah malam. Nah, intinya adalah faktor karena udah malam, Vika sedikit worry karena kan memang kan dia nggak biasa kan datang ke kuburan malam-malam, karena kan berpikir serem. Kalau di Indonesia kan kalau kuburan juga kadang rame aja tuh kayak gitu. Tadi lihat sendiri ya gitu sih. Vika nggak hadir karena kondisinya udah malam, juga sedikit worry. Aku bilang ada orang tua, ada semuanya ngumpul di sini, tapi memang dia nggak mau, ya udah nggak usah dipaksain. Yang pertama, kalau menjelang puasa nih, hari pertama nih, almarhum tuh selalu minta sama mama masakin lontong sama tunjang. Lontong, tunjang, terus juga kalau takbiran pertama itu kita tuh pasti nge-mall gitu, makan bareng. Setelah itu besoknya kita dijalin bulan puasa gitu. Pokoknya ya sering bercanda, yang nggak pernah dilupain lah, lucu-lucunya. Terus juga ngobrol sama keluarga gitu aja sih itu. Ya aku sih belum menyampaikan secara langsung sama Yoga. Ini di depan teman-teman nih Yoga. Assalamualaikum Yoga. Menjelang bulan puasa, semoga Yoga bahagia di sana. Terus Billy cuma bilang kalau sekarang Bang Billy udah punya anak, dede bule. Yoga kalau masih hidup dan tahu, pasti Yoga senang, bahagia. Kita
keluarga cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Yoga. Semoga juga diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa-dosanya. Keluarga bangga dengan sosok Yoga yang baik terhadap siapapun dan keluarga. Nanti kalau Dede Bule udah besar, nanti diliatin walaupun Dede Bule gak sini, aku tuh sering ngasih tahu ke Vika, ke Dede Bule kalau ada sosok Olga yang memang kakak Billy yang bisa dibilang orang yang sangat baik sama keluarga gitu. Nanti bentar lagi kan mau 1 tahun, nanti insya Allah kalau memang dibolehkan untuk datang ke sini, Dede boleh datang ke sini gitu. Billy mau kenalin sama Yoga gitu sih. Ke publik gitu mungkin. Nanti pertama kali gue lihat kan anak gue tuh ke abang gue. Gue bawa ke sini. Yang pertama kali bukan teman-teman wartawan, warga sini yang lihat anak gue gitu sih. Jadi kalau misalkan nanti mau diekspos, mungkin nanti kesepakatan dulu dari istri juga gitu. Nanti pasti ada waktunya lah, teman-teman akan tahu sendiri seperti apa gitu. Kalau untuk wajah pastinya mamanya Blasteran ya pasti anak wajahnya mirip gue, karena kan gue juga waktu kecil kan mukanya mirip Olga juga kan ya. Ya anak gue tuh mirip gue, mirip Olga gitu, tapi dibalut sama muka-muka bule gitu sih. Dan dia syuting sama aku kemarin, di syuting di rumah, dia akhirnya ngeliat sosok wajah anak aku gitu. Karena kan dia penasaran juga. Aku pikir ya udahlah aku kasih tahu, karena kan kenapa aku nggak ngasih tahu, dia waktu itu janji mau beliin stroller nggak dibeliin, emang ngomong doang tuh. Gue sih nggak minta ya, dia ngasih ngasih janji, namanya janji. Gue sih tetap gue nggak minta sumpah, tapi ya kesadaran dia aja sendiri, gue jadi nggak beli stroller. Jadi gini ceritanya, waktu bini gue hamil berapa bulan ya, 7 apa 8 bulan gitu, gue lagi lihat stroller tuh, memang dari Jerman ya, harganya lumayan. Gue lihat terus tiba-tiba, bang gak usah beli bang, ntar gue aja yang beli. Niatnya baik, dia baik. Terus sampai anak gue brojol juga sampai detik ini juga nggak ada omongan. Biarin aja, gue omongin luar. Ya itu sih nggak masalah, nggak, itu bercanda, nggak, gue nggak minta gitu. Jadi intinya kemarin Anur udah lihat anak gue seperti apa, ya di shock. Hah, matanya pakai softland, dia bilang kayak gitu. Enggak, emang kayak gitu, ngikut mama neneknya. Nenek kan matanya hijau. Kalau anak gua kan alhamdulillah ngikut mamanya, matanya ngikut neneknya. Nenek kan matanya abu-abu coklat hijau gitu. Ya alhamdulillah masih ngikut mamanya lah, dan ngikut gua. Kalau mata gua kan matanya kuning gitu. Iya. Bocoran rambut Bang Bil, pirang mungkin coklat. Ininya aja, ini namanya alis ya? Alisnya coklat gitu. Bibir gua, matanya mamanya gitu. Jadi masih campur-campuran ya Bang? Campur gitu alhamdulillah. Waktu tahun lalu kalau nggak salah siang-siang datang ke sini, tapi karena memang yang tadi aku sempat bilang, karena memang satu aku lagi ada kerjaan, terus juga jalanan macet banget, makanya kesini tuh tadi jam berapa ya, jam 6 ya. Ya udah gelap banget gitu. Ya yang penting insya Allah doanya nyampe walaupun keadaan seperti ini. Terus juga banyak orang-orang yang ngedoain walaupun udah malam, banyak warga sini yang memang udah standby untuk mendoakan gitu. Nggak ada perbedaan sih sebenarnya dari tahun ke tahun. Ya perbedaannya mungkin tahun ini kalau Bang Billy udah punya anak aja gitu, ngasih tahu ke sosok almarhum Olga. Kalau Bang Billy, tapi sebelumnya gue sih berdoa, gue udah selalu bilang Yoga, gue doa gue Bang Billy udah punya anak gitu dalam hati gitu sih. Mungkin dia udah tahu lah pasti.